Got it. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kelas cerpen berbahasa Banyumasan atau cerkat Banyumasan. Dan selamat malam Mas Jeffrey sebagai narasumber dalam kelas cerkat berbahasa Banyumasan pada kesempatan kali ini yang diadakan oleh kelas menulis Agus Pribadi atau KMAP. Dan juga pada kesempatan ini kita akan launching buku kumpulan cerkak yang berjudul Lelayu, karya 10 penulis yang dihasilkan dari kelas menulis sebelumnya, sebelum bernama KMAP. Kita sudah menulis cerkak, kemudian dibukukan sekitar 6 bulan yang lalu, alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini kita akan melaunching, tadinya akan live YouTube, ternyata ada gangguan teknis. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyusulkan untuk live ke YouTube-nya. Nah, pada malam hari ini sebagai tanda launching adalah nanti kurang lebih selama 10 menit akan disampaikan kritik terhadap buku Cerkak Lelayu. Ini Mas Jeffrey sebenarnya kritikus juga ya. Bukan Mas. Walaupun tidak ingin disebut sebagai kritikus ya, lebih senang disebut sebagai pegiat sastra Jawa. Luar biasa ya. Ya, nah langsung saja, ini nanti sebagai tanda launching adalah kritik ya. Kritik tentunya ya pedas juga nggak apa-apa. Kalau sambal pedas juga enak. Ini membangun ya, bukan untuk menjatuhkan kita atau hal lainnya. Tentu ini untuk membangun, untuk cerkak kita agar lebih bagus. Monggo waktu untuk acara launching ini yaitu kritik terhadap buku kumpulan cerkak berbahasa Banyumasan, karya 10 penulis cerkak. Saya berikan sepenuhnya ke Mas Jeffrey. Monggo Mas. Terima kasih Mas Agus Pribadi. Sebelumnya nun sewu ini ada suara burung. Ini karena memang lokasi tempat saya melakukan Zoom ini memang di dekat dengan kumpulan para burung, karena ini yang paling terang, kemudian yang sinyalnya paling bagus, memiliki green screen, jadi yang paling mungkin di sini. Biasanya kalau siang hari saya di garasi malah. Garasi. Jadi untuk apa Mas buat backsound. Iya. Ini memang kalau jadi nggak cuma di Zoom kali ini, kadang di Zoom tertentu pun kalau terpaksa memang harus di lokasi sini ya saya memang nyuwun izin kepada penyelenggara, ini ada iring-iringan burung, suara burung gitu. Saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agus Pribadi selaku penyelenggara KMAP, dan selamat malam juga untuk para peserta kelas menulis cerkak KMAP. Jadi saya berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan baik dalam pemberian semacam semacam apresiasi terhadap buku Lelayu, kemudian juga diberi kesempatan untuk mengisi di kelas cerkak ini. Oke. Jadi untuk malam hari ini memang peluncuran untuk buku kumpulan cerkak yang namanya Lelayu. Lelayu. Nuwun sewu, ini semua sudah pernah membaca isinya belum? Atau mungkin ikut dalam
buku tersebut. Kalau Bu Kanti sudah nggih masuk di dalam buku nggih. Bu Kanti, terus Bu Monika nggih. Bu Fisti juga nggih. Masuk. Kalau Mas Suwitno masuk dalam buku juga, Mas? Belum. Oh, belum nggih. Jadi kurang lebih sudah membaca draftnya nggih. Jadi kalau di dalam buku Lelayu ini kan ini saya lihat Mas Agus pribadi DKK gitu nggih. Kalau kita membaca sebuah buku itu kan biasanya ada tulisan siapa dan DKK gitu. Tapi biasanya kalau etisnya di dalam buku antologi bersama, hal tersebut sebaiknya tidak diberikan nggih. Alhamdulillah kalau mungkin dicetaknya tidak ya Mas Agus nggih. Ya. Tidak ada nggih. Jadi ini nggih untuk rasa kebersamaan, jadi tidak ada yang paling menonjol gitu nggih dalam sebuah buku nggih. Tapi memang kalau di dalam halaman keterangan, halaman ISBN itu memang ada keterangan, misalnya yang penulis pertama itu ditambah DKK itu memang harus nggih untuk keperluan di Perpusnas gitu. Tapi untuk di halaman cover nggih memang sebaiknya dihilangkan gitu. Ini untuk rasa apa ya, yang sifatnya egaliter lah. Ya bahasane wong Banyumas iki wong pada nulis ya aja sing nangarep dewek kayak jadi menimbulkan rasa iri begitu nih. Saya harap sih semua buku antologi bersama pada akhirnya begitu. Nah, untuk judulnya ini Lelayu nggih, Lelayu. Jadi Lelayu ini saya mengingat ini kebetulan atau mungkin memang sudah di-set dari sananya untuk cerkak pertama nggih dari Mas Agus pribadi kebetulan nggih. Judulnya Lelayu. Saya malah jadi teringat kumpulan cerita cekaknya Mas Agus beberapa tahun silam itu namanya juga Duresani. Jadi saya itu tiba-tiba terpikirkan nek biyen iki Duresani siki Lelayu. Jadi apa ya? Berarti secara psikologis itu ada pertautan antara Mas Agus pribadi dan juga yang pertautan antara Duresani dan Lelayu ini. Jadi nuansanya apa ya, sedih sekali begitu. Saya melihatnya secara psikologis begitu. Jadi ada pertautan bahwa di dalam batin penulisnya ini ada sebuah di alam bawah sadarnya itu bahwa cerkak itu adalah pengungkapan kesedihan gitu nih. Ini secara psikologis nih dari seorang pengamat nih. Jadi mungkin nanti oleh pengamat lain berbeda juga bisa dalam tilikan lain. Kemudian untuk dari saya sendiri ini ada kurang lebih ada sekitar berapa ya, saya cek dulu di sini. Ini sambil saya cek. Ada sekitar 10 cerita cekak nih. Yang temanya beragam, mulai dari Lelayu oleh Mas Agus pribadi juga oleh beberapa teman-teman yang lain. Jadi kalau kehadiran buku itu memang sangat penting ya, kalau dalam sifatnya kebudayaan, pemertahanan bahasa itu buku berbahasa daerah itu sumbangan penting. Jadi karena kita tahu bahwa bahasa daerah itu kan sudah tidak itu zaman nih, kalau kita lihat lagu-lagunya Denny Caknan itu kan juga sudah bercampur dengan bahasa Indonesia, walaupun nggak isi listening gitu ya, enak didengar, tapi percampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah khususnya Jawa gitu, baik Jawa mungkin Jawa Jogja atau Jawa Banyumas itu nggih satu sisi kreasi tapi satu sisi juga menggerus kehadiran bahasa daerah. Nah, kehadiran buku berbahasa daerah ini nggih paling tidak sebagai penyangga dari bahasa niki ora musnah begitu nggih. Tidak musnah pun kadang kalau kita baca cerita-cerita cekak yang semisal di Ancas atau mungkin di antologi bersama yang lain atau mungkin antologi pribadi yang lain, kita masih menjumpai bahwa terlihat sekali bahwa penulisnya ini nuwun sewu nggih, miskin kosakata. Jadi miskin kosakata baik
kalau misal dalam bahasa Jogja mungkin miskin kosakata dialek Jogja, atau kalau dalam bahasa Banyumas mungkin miskin kosakata bahasa Banyumas. Itu nggih sebetulnya nampak sekali gitu nggih. Terutama bagi mereka yang menguasai kosakata bahasa Banyumas dengan perbendaharanya banyak, maka ketika melihat membaca cerkak tersebut atau mungkin novel gitu, wah kayak para yang bahasa Banyumasan ya. Jadi kelihatan sekali. Itu pun masih ada juga yang pandai dalam berbahasa Banyumasan, perbendaharaan bahasa kosakatanya banyak, tetapi ketika dalam menuliskan ternyata kok angel ya, kok beda ya rasanya karena nang pikiran ya. Jadi itu nggih sering terjadi gitu nggih, termasuk di dalam buku ini beberapa. Ini juga patut untuk dicermati bersama. Jadi kalau saran dari saya, setiap buku itu adalah suatu pencapaian, suatu rapot gitu nggih. Jadi ketika kita menerbitkan buku, baik itu pribadi maupun antologi bersama, harapannya ya semua penulis juga belajar dari karya yang baru diterbitkannya itu. Karena belajar itu kan tidak ada hentinya, baik dari karya sendiri maupun karya orang lain ataupun perilaku orang lain. Kalau untuk pemilihan judul ini mungkin dari Mas Agus gitu nggih, sebagai pengelola mungkin memang diambil yang pertama gitu nggih, diambil yang pertama. Itu memang satu lazim ya dalam sebuah antologi bersama nggih. Tapi kalau di dalam tradisi yang saya jalankan dalam beberapa tahun terakhir itu saya sendiri menghindari untuk memilih salah satu judul karya di dalam buku sebagai judul buku. Jadi ibaratnya ya seperti yang saya harap itu akan mengikis adanya iri hati gitu antara satu penulis dengan penulis yang lain. Ini sih nggak apa-apa gitu. Ini hanya pilihan. Jadi ini hanya sekadar komentar dari saya, sekadar rasan-rasan dari saya karena saya sendiri juga beberapa tahun yang lalu mengelola semacam kelas penulisan, juga membantu di sejumlah komunitas maupun lembaga untuk penerbitan antologi bersama. Jadi kalau dari saya mungkin di kedepannya mungkin di KMAP ini kalau misal nanti ada pembukuan cerita atau karya mungkin kita ambil dari semua karya dibaca dulu, kita ambil intisarinya, kita pilih judul yang berbeda gitu ya dari judul-judul yang ada. Jadi mewakili intisari. Jadi nanti cerkak iki dene sing dadi judul iki. Nek misale udah Mas Agus pribadi kan kok dadi beda maning rasanya nek wah pengelola ya patut kan. Mungkin pikirannya seperti itu. Cuma kan nanti salah satu peserta begitu nggih. Jeneng sih kok sing dadi judule nggonku kayaknya ceritanya apa nggonku kok ya. Jadi kan nanti menimbulkan rasa iri gitu. Yeah. Untuk sekarang sih mungkin saya kira aman karena ini pengelola gitu, aman. Tapi ini hanya sekadar saran nggak wajib untuk diikuti gitu. Untuk cerita-ceritanya kalau Mas Agus pribadi karena jam terbang sudah tinggi jadi saya kira ya tidak ada masalah. Mungkin paling hanya 1-2 kata yang perlu pembetulan. Ini memang tidak terjadi di dialek Banyumas saja, dialek Jogja pun seperti itu. Saya sendiri pun seperti itu. Memang kita harus dalam penyuntingan kita memang harus kerja keras gitu. Jadi kadang kita kan kalau menyunting itu euforia ya, wis apik ceritane iki, wis apik sirana titik komanis bener kabeh. Tapi nanti ketika itu diterbitkan terus tiba-tiba mungkin redakturnya mungkin dimuat di majalah terus redakturnya benerin loh tinggi berubah ya tinggi diubah sih kenapa jebule aku sih salah nyong sih salah dibenerna ya matur nuwun. Jadi kadang kita
apa ya, kadang kalau setelah menulis itu euforia itu memang wajar. Jadi saran saya kalau menulis karya itu memang harus jeda gitu, jeda minimal seminggu ngoten betil iki maning dadi wis rasane ora apa rasa mongkok ora pati ya nemen lah. Jadi kita akan melihat karya kita secara netral. Untuk Mas Agus ini sudah baik dan teman-teman yang lain saya rasa tinggal jam terbang itu jam terbang saja, baik dalam pengolahan tema maupun pengolahan plot, pengolahan ending. Kemudian ini kan plot, jadi yang namanya cerita itu kan sebuah karya seni, guys. Jadi tidak seperti ya, cerita adalah cerita, tapi ketika cerita itu menjadi sebuah karya sastra gitu, itu memang sebuah seni, sebuah seni penyampaian. Jadi baik bahasanya sudah dimodifikasi, endingnya sudah dimodifikasi. Jadi mungkin walaupun kita mengambil dari kejadian nyata, mungkin kan ada yang ditekankan gitu. Jadi misalnya kita tahu endingnya gitu, tapi kita nang tengah-tengah cerita kita tekankan supaya dramatis gitu. Kalau kita nonton film-film dokumenter kan begitu, endingnya jangan yang ngerti kayak gini, tapi dengan apik bae ditonton ya. Jadi ada beberapa unsur-unsur yang memang ditekankan untuk sebagai senjata dalam sebuah seni bercerita itu. Jadi kalau kita bilang cerita cekak itu bukan sekadar cerita pendek gitu ya, bukan sekadar nyong cerita tapi ceritanya mung 3,5 halaman A4. Itu mungkin pengertian secara wantah ya kalau kita bicara ke siswa gitu ya. Jadi untuk pemula mungkin seperti itu kita bedakan. Tapi ketika kita sudah mendalami sebuah cerita sebagai seni gitu, kita mau nggak mau harus mengerahkan segala apa yang kita punya, baik cerita sing main kayak gini, cara nggawe penokohan sing main kayak gini, nggawe ending sing main kayak gini. Nah, dari mana kita belajar? Tentu saja kita belajar dari karya orang lain, karya-karya yang sudah berhasil. Apakah harus dari bahasa Banyumasan? Ya tidak. Kita bisa belajar dari karya-karya baik berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia gitu. Saya kira Mas Agus pribadi ini sudah malang melintang untuk hal tersebut ya, sudah jam terbang tinggi guys. Sebetulnya aku ngomong kayak gini mengunyah segara maring Mas Agus. Sama-sama. Jadi untuk teman-teman yang lain saya harap untuk antologi ini bukan puncak dari karya, bukan puncak dari karya, dan jangan menganggap setiap buku itu adalah puncak. Artinya karya itu kita berkarya itu jangan sampai berhenti, jangan terus bangga jangan terus mudah bangga. Siki wis nerbitna bareng-bareng, juga nerbitna dewek. Bareng-bareng karo Mas Agus ora apa-apa, misalnya Mas Agus jadi editore atau Mas Agus jadi kata pengantare. Bareng-bareng ora apa-apa. Jadi setiap waktu ada peningkatan gitu. Setiap waktu ada peningkatan. Jadi bareng-bareng kok kelasnya Mas Agus nerbitna buku tuh siji endorsementnya Mas Agus, kata pengantarnya Mas Agus, stop lah KMAP menerbitkan banyak penulis, banyak buku, itu harapannya begitu. Jadi KMAP ini juga sebagai generator bagi ya kalau kita bilang ya, kalau sekarang kan ada booster gitu ya, harapannya booster penguat terhadap karya-karya sastra berbahasa Banyumasan. Karena ya kalau kita melihat Ancas ya itu bagus, tapi ada satu kekurangan juga, terbitnya 1 bulan sekali, jadi kita agak lama nunggunya. Kalau di media sosial juga orang sekarang juga rasanya sudah jarang buka media sosial kayak Facebook, Instagram itu sudah jarang ya. Kita malah lihatnya orang buka TikTok gitu ya. Tapi mungkin bisa saja dia karya-karya di di dalam buku Lelayu ini dimodelkan untuk buat TikTok, itu juga mungkin bisa beberapa fragmennya sebagai TikTok. Ya, ini masalah kreativitas saja ya. Jadi dalam pengembangannya itu bebas. Dari
saya juga saya tekankan untuk editing ya. Editing itu juga penting ya. Jadi nanti saya bahas di dalam kelas di dalam sesi materi, tapi karena ini untuk launching ya, hanya sekadar catatan saja ya. Harapan saya mudah-mudahan ini setelah Lelayu dari KMAP juga ada karya lanjutan lagi nggih, baik karya tunggal maupun karya kolektif berupa antologi bersama. Oke, kurang lebih dari saya begitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeffrey, apresiasinya. Ini Mas Jeffrey kritiknya lembut ya. Beda dengan yang lain, misal Mas Rian itu. Mas Rian Rahman gayanya beda. Ini Mas Jeffrey kalau bumbunya ya tidak terlalu pedas ya. Tapi juga lembut ya, lembut untuk menggugah kita agar menulis lebih baik sebenarnya. Justru yang lembut ini bisa jadi menjadi bagi kita untuk berkarya, jangan berhenti berkarya. Sebenarnya saya malu dengan Mas Jeffrey karena saya termasuk kurang produktif ini. Sudah lama sekali ya Mas, waktu bertemu dulu banyak teman saya yang belum terrealisasi. Mungkin saya minta perwakilan dari penulis. Saya tidak apa-apa ya, Bu Kanti mungkin merespon dari apresiasi yang ya nukil kan bingung orang nukil dari surah PPN. Ya ini juara campuran. Ini kan darani. Saya tanya ya ceritanya yang mendapatkan tadi kan disampaikan miskin kosakata. Saya sudah menulis cerita berupa cerita. Di atas ada 2, di saya pribadi ada 2, ada 1 dan yang ini 1. Cuma saya memang menggunakannya itu bahasa yang saya pakai sehari-hari atau di sekitar saya. Saya misalnya mau menggunakan kata sentong, itu kan mungkin bahasa Banyumas ya, bahasa asli atau bagaimana, atau asli kuno gitu ya. Tapi saya kadang-kadang udah menulis itu saya gantilah, walaupun apa nggak ngerti, maka saya ganti kamar gitu. Dan itu sedikit jadi Mas. Nah itu kalau menurut Pak Jeffrey sebenarnya itu bagusnya yang mana menggunakan bahasa Banyumas yang memang benar-benar guna atau bahasa Banyumas yang memang kekinian, karena bahasa Banyumas saja beragam. Balik aja setiap kecamatan ya, beragam. Bahasa saya dengan bahasa Bugis itu kadang-kadang ada beberapa yang mungkin berbeda, yang Bugis tidak tahu seperti itu. Nah, pertanyaan saya Mas Jeffrey, sebaiknya kalau kita menulis cerita kita menggunakan bahasa yang mana yang sehari-hari kita menggunakan atau bahasa apa sih namanya bahasa guna gitu, Mas? Ya, monggo langsung saja Mas Jeffrey, 2 menit ya Mas. Oke, terima kasih. Durasi kan. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Kanti atas pertanyaannya. Jadi ini soal masalah penggunaan bahasa sentong ataukah kamar. Kalau kita tanya ke orang-orang tua, sentong itu pasti mereka tahu. Pasti mereka tahu. Jadi bahasa ini kalau dilihat ya sifatnya jadi nggak kuno, nggak lawas, nggak kuna lereng gitu ya, nggak kuna lereng, suara kuna lereng. Tapi kalau kita tanya siswa, oh sentong ngerti orang? Sentong ora ngerti. Nah ini juga dilematis gitu, dalam arti 1 ini pemertahanan bahasa, 2 ini masalah seni gitu nggih. Kalau saya ini cenderung tetap menggunakan sentong gitu, sentong. Tapi kalau itu adalah rumahnya rumah kuno, rumah Banyumas Lawas itu pakainya sentong. Tapi nek nang perumahan gitu kan kita nggak mungkin bilang, rumah sentongnya sih ana pire. Rumahmu jadi sentongnya ana pire kan nggak mungkin bilang kayak gitu kita. Jadi kalau lokasinya itu perumahan ya kita pakai kamar gitulah. Tapi nek misalnya esinang kayak Limpak Kuwus, Kota Yasa gitu ya, Batu Raden Atas itu, sentong ya nggak apa-apa. Jadi kita tinggal sesuaikan saja dengan latar cerita gitu ya. Kan nggak mungkin kita bilang di hotel
Wih, ini orang sentong nomor 506 gitu. Ya, kan akhirnya nggak tahu. Walaupun ya sentong itu artinya kamar gitu. Oke. Satu lagi ya Kamu- Mas, Pak. Ya, monggo. Satu lagi ya Pak Agus. Iya, Saya boleh. AJP gini. Dari 4 referensi saya kok jadi merasa bahwa Banyumas miskin ya, maksudnya gini. Saya backgroundnya cerita saya itu cerita mesti orang yang misalnya orang yang secara ekonomi mungkin tidak mampu gitu atau tidak berpendidikan gitu ya. Jadi saya kok karena apa? Mungkin kadang-kadang mereka menggunakan memang bahasa itu. Kalau saya menggunakan bahasa Banyumas yang saya tulis menggunakan itu dengan orang yang berpendidikan, kayaknya orang pas gitu. Atau orang yang punya ekonomi yang lebih, saya menggunakan bahasa Banyumas orang pas. Akhirnya 4 referensi saya semuanya adalah cerpen yang secara ekonomi orangnya ekonominya kurang, kemudian berpendidikannya juga kurang begitu. Ya, kurang. Itu bagaimana itu? Kalau misalnya saya menggunakan misalnya Pak Guru atau apa sekolah atau seperti Mas Cepi, kemudian saya menggunakan bahasa yang sangat kok kayaknya orang pas gitu. Bagaimana ini Mas? Oke. 1 menit, Mas. Oke, 1 menit malah. Jadi batasi Pak. Nanti ada sesi Oke. kelas Jadi gini kalau pelatihan. ini kalau dalam penelitian gitu ya, dalam penelitian ini sejak tahun bahola lah, atau 20-an urung lahir malah ada. Di tahun 20-an itu apa ya, bahasa daerah itu memang ketika menjadi cerita itu biasanya ya paling banyak untuk apa ya, wong desa gitu. Jadi mungkin karena wah kan bahasa daerah wong desa bae lah, wong kota ya patut. Masa nang ritamu lu kok tuh apa bicara apa ku nang kene. Kan nggak mungkin kita bilang gitu. Saya gitu. Pas. Iya, itu memang Ini tunggu bakso lah itu kan. Lah iya masa ya kan masa kita di apa kayak sih kan bilang Mas lah ayamnya loro lah, nggak mungkin Mas ayamnya 2 gitu. Mas ayamnya loro. Saya diceluk ngene yuk paling saya malah gila. Ya itu memang kalau di alam bawah sadar kita memang ada semacam pikiran ya bahasa daerah itu untuk hal-hal yang sifatnya tradisional gitu. Alam bawah sadar ini ya kalau kita menulis itu kan kalau dalam teori psikologinya Freud gitu ya, itu kan memang alam bawah sadar yang nulis gitu. Jadi makanya kalau ada penulis takut nih, saya bisa nulis kayak gini, lah ya ampun, ngerti-ngerti nulis kayak gue. Itu kalau dalam teori psikologi normal gitu. Tapi kalau misalnya memang bahasa daerah untuk ditulis untuk kaum sing orang duwe, kaum sing ora berpendidikan gitu nggih. Itu ya memang alam bawah sadar kita seperti itu. Walaupun kita mungkin guru bahasa Jawa, tapi ya pikirannya gitu. Jadi ya karena yang kita saksikan juga begitu kan, walaupun wong tayangnya bahasa daerah kayak apa, daerah ngendi bae, tapi kalau bilang di mall, di bank, nggak mungkin dia bilang Mas nyuruh setor 5 juta ge. Catat ya, kan nggak mungkin. Nggak, saya mau setor 5 juta. Jadi memang ya memang alam bawah sadar begitu. Tapi kalaupun memang misalnya bukan dia mau menulis untuk yang sifatnya kota, yang nggak apa-apa. Cuma kadang mungkin karena di alam bawah sadar kita wong kota ini mesti nganggo bahasa Indonesia. Bahasa gaul, lu gue gitu kan. Lu gue. Mami papi lah. Karena alam bawah sadarnya kita sudah tertanam seperti itu dan lingkungan itu sudah mendukung ya sudahlah. Kadang ketika kita menulis kok ora pas ya nggo kota. Misalnya wong urip nang Purwokerto kota kok set tok wong Purwokerto kota kok ujug-ujug ngoko gitu kan. Biasanya enggak nyaut gitu. Tapi kalau dipakai dalam setting perkotaan pun ya enggak masalah kan, enggak masalah. Cuma ini masalah psikologis penulisnya sendiri. Gelem apa ora tinggo.
penulisnya gitu. Ya, menarik sekali Mas Jeffrey, tapi harus saya Ya, nanti kita lanjut lagi. nanti masih ada Bu Kanti. Ini kan masih rangkaian nanti masuk ke kelas menulisnya, ke pelatihannya maksud saya. Nanti bisa ada Ya, tanya bisa jawab. dilanjut lagi di Kalau sesi tanya jawab. masih bisa dikembangkan, monggo nanti bisa ditanyakan kembali. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada apresiasi dari Mas Jeffrey dan juga ada respon dari peserta dalam bentuk pertanyaan. Jadi kita anggap buku antologi cerkak Banyumasan yang berjudul Lelayu, alhamdulillah sudah kita launching bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu penanda sejarah ya, bahwa masih ada orang yang ingin menggunakannya, khususnya dalam bahasa tulis ya, bahasa tulis berupa cerkak bahasa Banyumasan, bahasa Jawa dialek Banyumasan. Walaupun tadi kita kadang merasa kurang percaya diri ya, apakah orang kota, orang kaya itu layak menggunakan bahasa Jawa, sampai saya terpingkal-pingkal. Padahal bahasa kita sendiri. Nah ini mudah-mudahan tercatat sebagai sejarah. Alhamdulillah berarti acara launching sudah kita lakukan bersama. Kemudian kita berlanjut ya, kakak kelas juga harus ikut ya, tetap harus ikut belajar bersama, karena belajar tidak ada akhirnya selama kehidupan kita ini. Jadi kita masih berlanjut, Bu Kanti, tenang saja. Kita memasuki pelatihan cerkak. Kita sudah ada gambaran ya, baik adik kelas maupun kakak kelas, bagaimana sebuah cerkak itu diapresiasi. Mudah-mudahan nanti untuk cerkak berikutnya bisa lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya waktu saya serahkan lagi sepenuhnya kepada Mas Jeffrey untuk acara pelatihan cerpen. Silakan presentasi kurang lebih 60 menit ya. Tapi fleksibel saja, kalau sudah selesai bisa tanya jawab, atau di tengah materi mungkin ada yang bertanya ya boleh. Silakan peserta yang lain, tidak hanya Bu Kanti ya, Bu Bisti, Mas Suwitno, Bu Eka, kemudian Bu Suhartiningsih, Bu Sabatina, Bu Monika, Bu Eka. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung saja open mic. Silakan Mas Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, saya mulai sesi 2. Untuk ini share materi ya. Jadi kalau kemarin kan Mas Agus pribadi sudah membagikan mengenai unsur-unsur cerita cekak, penulisan dan sebagainya. Saya sifatnya hanya melengkapi gitu sesuai pengalaman saya. Jadi tidak terlalu teoritis. Jadi sing kira-kiranya wis tau dilakoni nang sing gawe materi begitu. Jadi nanti ketika ada pertanyaan pun insya Allah nanti sesuai pengalaman saya. Oke, saya share screen dulu. Share screen. Oke. Sebelumnya, oke, mengenai cerita cekak share. Sudah nampak nggih? Sudah terlihat? Ya, sebentar. Ya. Menunggu cerita cekak. Waduh, the Windows is closed. Benar. Share. Oke, sudah nampak saya. Oke. Ini judulnya mengenai cerita cekak. Jadi ini seluk-beluk mengenai cerita cekak, baik yang saya ketahui, yang sudah saya
tulis. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, baik sebagai penulis, pengamat, maupun peneliti cerita cekak. Saya slideshow dulu. 5. Mengenai cerita cekak. Oke, yang harus kita pahami mengenai cerita cekak ini adalah cerita pendek begitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris ya short story gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia cerpen. Jadi sifatnya itu sama sebetulnya. Umumnya ya 5-10 menit kalau orang normal membaca ya sudah selesai. Atau kalau kita pakai format koran gitu sampai sekitar 7.000 sampai 10.000 karakter gitu. Atau berkisar 1.000 kata gitu. Tapi nggak usah terlalu dipikirkan pirang katanya, tapi intinya nggih kalau kita tulis di Word kurang lebih 3 sampai 6 halaman dan dibaca 10 menit selesai. Nah, jadi antara baik kita tulis di dalam bahasa Jawa, dialek manapun, kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia, ataupun ditulis dalam bahasa Inggris maupun bahasa yang lain, ini sifat-sifat cerita pendek secara umum itu ada. Nah, tetapi karena yang saya terangkan tadi, sekitar 10 menit selesai gitu. Artinya ini cerita ini memiliki keterbatasan. Memiliki keterbatasan berarti konfliknya jangan terlalu panjang, penokohannya jangan terlalu banyak, kemudian endingnya pun harus ending yang ya kira-kira 10 menit langsung endingnya itu mungkin bisa menutup kesan atau mungkin membuat orang yang membaca terngiang-ngiang. Nah, yang dalam hal ini adalah keterbatasan itu baik tokoh, kemudian jumlah tokoh gitu ya maksud saya, kemudian konfliknya itu memang harus diolah secara kreatif dan estetik gitu nggih. Kreatif dan estetik. Kreatif itu kan artinya berbeda dengan yang lain. Jadi mungkin Anda mungkin bisa mencontoh dari karya siapa gitu nggih. Cuma mungkin Anda tidak bisa mencontohnya secara mutlak gitu nggih. Kalau Anda mencontohnya secara mutlak itu artinya terjadi plagiasi gitu. Nah, Anda ketika menemukan karya dari orang lain mungkin Anda bisa mengambil inspirasi gitu ya. Kemudian Anda ubah sendiri berdasarkan pengalaman Anda maupun pengetahuan Anda. Nah, tentunya juga estetik gitu nggih. Jadi mungkin kita memanfaatkan mungkin yang namanya majas-majas gitu nggih. Majas-majas ini sebetulnya juga tidak perlu dipelajari secara teoritis nggih, karena sudah kita pelajari secara praktek sudah dilaksanakan setiap hari gitu. Oke. Jadi estetik ini pun nggih macam-macam gitu, baik termasuk misalnya kira-kira Pak untuk pembuka ini pembukanya seperti ini gitu. Jadi kan harus mungkin pembukanya itu harus memenangkan perasaan pembaca gitu, harus pembukanya mungkin bombastis atau mungkin endingnya nanti dibuat ending tertutup atau ending terbuka gitu. Itu yang dinamakan estetik gitu, ada seninya gitu. Nggak hanya sekadar bercerita, nggak sekadar curhat gitu. Itu yang namanya cerita cekak. Jadi cerita cekak juga adalah sebuah seni bercerita dalam ragam tulis tentunya. Nah, secara umum yang seperti saya katakan tadi di bahasa manapun itu sebetulnya cerita cekak itu punya sifat yang sama. Ya. Jadi kalau Anda belajar menulis cerita cekak, Anda bisa belajar dari cerita pendek Indonesia atau cerita cekak dari karya-karya penulis yang sudah mapan seperti mungkin Ahmad Tohari atau mungkin Mas Agus pribadi begitu nggih, yang sudah lumayan konsisten dalam menulis cerita cekak. Nah, perbedaannya kalau antar bahasa ini ya bahasa yang digunakan. Tapi kalau yang kita tahu kan ya, bahasa yang digunakan itu kan juga mengandung suatu kebudayaan. Jadi yang seperti tadi Bu Kanti contohkan, bingung antara memilih sempong dan kamar gitu. Makanya kita harus
memperhatikan budaya bahasa tersebut gitu. Jadi mungkin kalau di dalam bahasa Inggris kita mungkin nyebutnya hanya room gitu ya, room, bedroom dan sebagainya, living room dan sebagainya. Tapi kalau di dalam bahasa Banyumasan kan kita harus menyebutnya mungkin kalau untuk Banyumas yang lawas banget kayak gitu ya, sentong. Tapi kalau di dalam Banyumas yang agak modern kita nyebutnya kamar gitu. Kemudian dalam penulisan cerita cekak ini sesekali juga ada kendala gitu ya. Jadi kendala ini sangat umum terjadi. Jadi mungkin lagi ngapa gitu ya, tiba-tiba ya aku dua ide arep gawe cerita gila, gawe cerkak Banyumasan kayak gila. Tapi sudah di dalam kepala sudah ceritanya sudah bagus, konfliknya sudah bagus, ternyata ketika dituliskan itu ternyata lu beda ya. Ding aku kelalen ya gitu. Jadi ini umum terjadi. Nah, untuk mengatasinya, jadi ketika ada sebuah ide masuk begitu, ada sebuah ide melintas gitu, inspirasi melintas, maka Anda harus segera menuliskannya. Nah, misalnya nggak sempat untuk menulis semua cerita, ya, paling tidak tuliskan garis besarnya kayak entah itu model kerangka atau kira-kira cepat lah Anda menangkap garis besar dari inspirasi Anda. Nah, nanti kalau sudah inspirasi itu sudah garis besarnya sudah Anda tangkap, nanti mungkin tinggal bisa dikembangkan gitu ya. Tapi ini wajar ya, dalam arti wajar berubah gitu ya, dari wong kita saja kan, wong seorang penulis saja karyanya sudah jadi kadang dibuang atau mungkin tidak dipakai bikin karya baru. Jadi kalaupun nanti bergeser dari garis besarnya itu pun ya tidak masalah. Wong yang sudah selesai pun kadang diubah lagi begitu. Tapi intinya Anda menangkap setiap inspirasi yang ada ke dalam sebuah tulisan. Hati ya next yang senang berkarya nganggo cerita pendek. Ya segera baik nek misalnya anak inspirasi ya segera baik ditulis nang HP atau mungkin di buku catatan dan sebagainya. Kemudian di dalam menulis ini juga harus kita ketahui bersama bahwa yang namanya menulis itu tidak lepas dari yang namanya penyuntingan begitu. Kenapa penyuntingan itu penting? Satu, kadang kita perlu memperbaiki unsur-unsur cerita. Dan kemudian ada salah tik juga, ini hal yang wajar gitu dalam suatu penulisan. Karena kalau kita menuliskan, kita yang bekerja kadang kan psikologisnya yang lebih kuat gitu, daripada logikanya. Nah, ketika penyuntingan itu kita mainnya logika, mainnya kecermatan begitu. Nah, solusinya itu salah satunya adalah dengan menggunakan kamus bahasa Banyumasan Indonesia. Ini gambar ini saya cuplik dari kamus bahasa Banyumasan terbitan Bali Bahasa Jawa Tengah, karena Halo? namun demikian Anda sekalian jangan berkecil hati ya, walaupun ruang lingkupnya itu nggak seluas itu ya, bukan berarti bahwa itu mematahkan orang untuk berkarya gitu. Karena memang yang namanya berkarya itu kan kita bisa publikasi dimanapun begitu. Salah satunya yang di majalah gitu. Kalau yang kita tahu kan di majalah itu kalau di Banyumas Raya gitu kan ada Ancas gitu. Ada Ancas. Tapi Ancas ini kendalanya adalah ia terbit sebulan sekali.
berbeda halnya dengan majalah-majalah yang di Jawa Timur maupun Jogja seperti Penyebar Semangat, Jayabaya dan Joko Lodang. Mereka terbit sepekan sekali gitu. Jadi lumayan, kita sebulan paling enggak dapat minimum 4 kali gitu. 4 kali terbitan. Pun kalau kita mau mengirim karya kan jadi ngenten ini orang suwe-suwe, walaupun ya kita belum tentu tahu karya yang kita kirim terus segera dimuat gitu. Tapi untuk bahasa dialek Jogja memang keuntungannya mereka sudah membangun dari lama, sudah membangun dari lama. Jadi ya kita nggak perlu iri, tapi kita pelajari bersama untuk ditingkatkan dalam bahasa dialek Banyumas gitu. Oh ya Mas Jeffrey, mohon maaf Mas. Ya. Memang slide-nya belum digeser ya? Sudah Mas, ini nggak nampak ya di sana ya? Iya, atau cuma saya ya? Yang lain nampak? Nampak bergeser tidak? Nampak bergeser enggak? Tidak. Tetap di slide pertama. Iya. Oh, slide pertama. Oh, berarti ada ini ya, ada ini. Nanti saya bagikan filenya aja ya untuk mengatasi ini, untuk mengatasi sebagai solusi ini. Atau nanti dari saya nggak apa-apa Mas? Oke, saya kirimkan ke jenengan aja nggih. Iya, dikirim ke saya. Tak kirimkan ke jenengan. Saya kirim dulu Mas Agus. Yang PPT nggih Mas Agus. Oke, siap. Oke, monggo. Tak kirim dulu. Oke, sudah masuk ya Mas, monggo. Saya stop share ya. Ya, nanti saya yang share. Siap Mas Agus. Oke, sambil menunggu Mas Agus, monggo bisa menyiapkan pertanyaan kira-kira harap takon apa yang kira-kira menjadi masalah dalam penulisan cerkak. Utamanya cerkak berbahasa Banyumasan. Kalau di dalam dunia sekolah kita kan sebetulnya sudah memiliki ruang publikasi gitu ya. Ruang publikasi juga sebagai sarana edukasi ya. Misalnya kalau kita mungkin guru bahasa Jawa gitu, mungkin karya-karya kita atau mungkin karya-karya teman penulis kita bisa dikenalkan kepada siswa gitu. Jadi mengkaji milik sendiri gitu. Jadi tidak perlu misalnya harus menggunakan karya-karya dari penulis luar Banyumas gitu. Harapannya begitu. Makin banyak karya ya makin banyak yang makin banyak karya yang dibaca, karya yang diapresiasi gitu. Soal mutune baik atau enggak kan enggak masalah. Mutu itu kan bisa diperbaiki gitu. Enggak statis. Jadi kalau nanti ada komentator yang pedas gitu ya, terima saja, biasa baik. Belum tentu yang kritik itu punya karya. Itu saja. Oke, monggo sambil menunggu Mas Agus. Ya, sudah ya Mas. Sudah terlihat Mas? Oke, saya sudah terlihat Mas. Monggo di F5 boleh. Bisa tak share video. Sampai mana ini? Tadi sudah sampai terakhir Mas. Saya kira udah geser Mas. Jadi saya tak geser-geser. Udah sampai yang terakhir. Oh, udah sampai terakhir. Oke, udah sampai yang terakhir ya. Sampai sini aja dulu nggak apa-apa Mas. Sampai sini aja dulu. Oke. Ini gambar ini saya cuplik ya dari Kamus Bahasa Jawa Banyumas Indonesia. Ini kerjasama Yayasan Cara Blaka yang menaungi Ancas dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
Ini kalau saya simak dari tahunnya ini terbit tahun 2014. Artinya sudah 8 tahun kamus ini ada. Cuma untuk versi digitalnya baru versi PDF gitu nggih. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau PDF itu nggih, kalau aplikasinya nggak ada menu search gitu, nggak ada menu pencarian, kita repot harus scrolling gitu. Dan search ini pun kadang nggak sebagus setiap aplikasi, search-nya juga berbeda-beda ya menu pencariannya. Jadi ini agak kurang kurang bagus lah kalau untuk kamus ini karena masih PDF. Alangkah baiknya kalau punya yang versi cetak gitu. Ini sebetulnya isinya nggih secara garis besar sama dengan yang terbitan cara belaka yang terdahulu yang warnanya hitam gitu. Cuma kalau yang ini sudah ditata oleh Balai Bahasa Jawa Tengah gitu. Jadi lebih tertata gitu, lebih enak. Oke Mas, digeser dulu Mas. Oh ya Mas, untuk kamu ini apa harus beli atau harus gimana Mas? Karena ini terbitan negara, saya kira tinggal minta ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Hanya saja gini Mas, kadang kalau di Balai Bahasa itu kalau masih ada bisa diminta, tapi kalau nggak ada nih tetap panjenengan paling hanya dapat digitalnya saja. Digitalnya sih ini bisa ini nanti saya bagikan PDF-nya bisa ke Mas Agus untuk dibagikan di grup. Yang digital cukup itu, yang digital malah lebih praktis. Ya praktis, cuma itu tadi Mas, karena PDF jadi scrolling sendiri, paling seperti itu. Apa ini bisa untuk menambah kosakata? Iya, atau mungkin mau dicetak sendiri nggak apa-apa. Ya, siap. Terima kasih Mas. Oke. Oke, ini untuk publikasi majalah. Jadi orang berkarya itu kan apa ya? Terus berkarya kan bisa butuh untuk dipublikasi gitu publikasi. Jadi baik publikasi ini kan bisa Mantap. gede ini ya gede yang ngaruh HP. Mereka menonton YouTube Kids, menonton aplikasi lain-lain gitu Jadi ya kalau kita kalau untuk saat ini memang penyebaran karya sastra itu publikasinya gitu alangkah baiknya memang juga di kerana digital gitu. Media cetak mau ndak mau memang ini suatu keniscayaan akan ditinggalkan gitu. Walaupun ya mesti ada pencintanya gitu. Tapi kalau suatu saat ditinggalkan maka memang kita sudah punya alternatif ke dunia digital melalui website seperti website KMAP ini. Kemudian ini yang terakhir dari saya, ini beberapa manfaat menulis cerita cekak. Jadi kalau kita perhatikan kalau kita menulis cerita cekak itu ada beberapa manfaat sebetulnya yang bisa kita ambil gitu. Yang pertama, memperkaya kosakata bahasa daerah. Jadi kalau kita menulis dalam bahasa Banyumasan gitu kan, kita kan kosakatanya makin bertambah gitu. Misalnya aku ngomong nganggo bahasa Indonesia kayak bahasa Banyumasannya siapa ya? Nah, kadang kan ada kosakata yang tidak secara letterlek mudah diterjemahkan ke dalam bahasa Banyumasan. Karena saya sendiri pun tahun lalu menjadi penerjemah novel untuk dialek Banyumas. Ini juga memang tidak mudah tidak mudah dalam mengartikan. Ya ada yang satu kalimat
ada yang satu kalimat mudah diterjemahkan, ada yang satu paragraf harus saya cermati dulu, baru saya terjemahkan ke dalam bahasa Banyumasan. Nah, jadi karena kita dari kecil sudah terbiasa berpikir dalam bahasa Indonesia gitu, maka ketika kita di otak itu berpikir dalam bahasa Indonesia, kadang ketika menuliskan dalam bahasa daerah, khususnya Banyumasan, kadang kita bingung, kata Banyumasannya siapa ya? Ini juga nggak terjadi di Banyumasan, di dialek Yogyakarta pun juga kasusnya seperti itu sebetulnya. Karena memang kita sehari-hari, misal kita bekerja di suatu instansi gitu, kita juga berbicaranya dengan bahasa Indonesia. Di sekolah dulu dari TK sampai mungkin kuliah di dalam kelas pakai bahasa Indonesia, akhirnya ya kita sudah terbiasa berpikir di dalam bahasa Indonesia. Makanya sebetulnya ketika orang menulis dalam bahasa daerah itu adalah proses penerjemahan, sebetulnya seperti itu. Jadi kalaupun kita harap ngomong pun juga yang ada kita pikirkan dalam bahasa Indonesia kan gitu. Jadi setiap hari sebetulnya kita menerjemahkan sesuatu dalam pikiran kita yang bahasa Indonesia gitu. Kemudian ini meningkatkan pengumpulan bahasa daerah dalam ragam tulis, ini hampir sama dengan yang tadi saya ungkapkan bahwa ya, ragam tulis walaupun kita berpikir dalam bahasa Indonesia pun kalau kita menulis di dalam bahasa Indonesia ragam tulis pun kadang kita kesulitan gitu ya. Kita harus tetap belajar gitu. Apalagi bahasa daerah yang kadang-kala kita kosakatanya sedikit gitu ya. Nah, dengan menulis cerita cekak kita juga jadi memiliki tambahan keterampilan baru gitu. Kemudian sebagai personal branding. Nah, misalnya kok panjenengan ini ingin apa ya, aku pengen personal branding dari seorang penulis cekak. Misalnya Eka Widya ingin jadi tampil sebagai seorang penulis cerita cekak, bisa seperti itu. Dalam arti memang berkarya sebagai penulis cerita cekak gitu. Tapi itu tidak instan ya, itu dilakukan secara kontinu dan tahunan lamanya untuk personal branding. Kemudian menulis ini juga wujud meditasi ringan gitu. Jadi kalau kita menulis itu kan fokus, konsentrasi gitu. Jadi secara tidak langsung kita melakukan suatu meditasi. Ya, kita paling tidak dengan menulis kan kita berhenti sejenak gitu dari memikirkan kehidupan sehari-hari kita yang ya mungkin penat, mungkin membosankan dan sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir ini menulis cerita cekak ya, satu kalau di dalam karir utamanya guru gitu, kita nggak bisa menafikan bahwasanya orang berkarya itu kemudian dinilai untuk kepangkatan kan juga bisa menunjang karir. Ini apakah ini juga kadang diperdebatkan gitu. Wah, nulis munggah-munggah pangkat loh. Ya nggak masalah atau nulis timbang orang nulis. Saya kira nulis untuk kepangkatan gitu tidak masalah. Cuma untuk mutunya tetap harus ditingkatkan gitu Jadi tidak hanya sekadar menulis ben munggah pangkat, tapi walaupun untuk munggah pangkat ya paling tidak ya si wisiki kayak esok ditingkatkan lagi begitu. Jadi tidak hanya sekadar menulis untuk menunjang karir. Jadi menulis untuk menunjang karir itu karirnya itu adalah bonus begitu. Bonus. Tapi kalaupun memang menjadi acuan utama ya paling tidak Anda paling tidak dari waktu ke waktu memperbaiki mutu karya gitu ya. Dan memperbaiki mutu karya artinya Anda harus jujur. Jadi misalnya di kritik nang sapa ya, satu jangan ditelan mentah-mentah, dua ya aja giri-giri di apa ya, ora digubris, ora dikatek. Jadi kalau ada kritik ya pelan-pelan kita saring nek apik ya tinggu. Orang ya tinggal apa ya. Mungkin demikian sejumlah materi dari saya yang ini saya sarikan dari pengalaman sehari-hari
pengalaman yang tahunan nulis cerkak, baik nulis cerkak dalam dialek Yogyakarta maupun nulis cerkak dalam dialek Banyumas. Karena memang saya ini mulai berkarya dalam bahasa dialek Yogyakarta karena ya kebetulan baik yang urip pembien tahun nang Jogja, terus nulis pertama pas sesi jadi mahasiswa nang Jogja, seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi kepada Mas Agus selaku moderator. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeffrey. Paparannya meskipun simpel tapi mengandung intisari dari pelatihan cerkat kita kali ini. Sebenarnya sangat menarik ya. Saya nanti sebelum ke peserta ini ada respon dari saya tadi seperti yang disampaikan Bu Kanti ya. Sebenarnya mungkin menurut saya bahasa Banyumas itu bisa dituliskan ya untuk semua kondisi ya, baik orang kota, orang zaman dulu, orang zaman sekarang sebenarnya bisa. Hanya saja mungkin kita terus mengasah perbendaharaan kosakata saja sebenarnya. Hanya kosakata yang pas saja. Sebenarnya kan selain sentong juga mungkin ada bahasa lain ya yang lebih pas untuk menggambarkan kondisi ya. Atau sebenarnya kata sentong pun itu bisa juga dipakai ya, tergantung konteksnya. Kalau kita membaca trilogi Jaliteng ya, itu luar biasa. Dengan bahasa Banyumasan asli, bukan hanya bahasa Jawa ya, ini Banyumasan asli. Buku yang terdiri dari 3 jilid itu karya Mas Nasirin ya, itu tidak hanya menceritakan orang kota ya, tapi malah Janet itu kan keturunan Amerika di sebuah rumah yang megah mewah itu. Jadi sebenarnya bisa saja semua kondisi kita ceritakan, hanya saja tadi ada aspek psikologi kita, gambaran alam bawah sadar kita, bahwa seolah-olah bahasa Banyumas hanya untuk menceritakan keadaan yang apa ya, orang tempo dulu atau gimana. Tapi ketika kita membaca novel, salah satunya ya, novelnya tadi Jaliteng, novel Jaliteng, Nasrin L. Soekarta, nanti pemikiran kita bisa berubah. Apalagi nanti kalau ada karya-karya sastra Banyumas yang lain. Mungkin sebenarnya kita sangat minim ya karya sastra Banyumasan. Jadi saya di sini sebenarnya kelasnya itu spesifik ya. Kalau kemarin ada yang tanya apa ini untuk bahasa lain, sebenarnya ini untuk bahasa Banyumasan sebenarnya. Karena ini kan akan memperkaya bahasa Jawa ya, bahasa Jawa secara umum. Jadi walaupun nanti ada peserta dari luar Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, tapi tetap kalau menulis cerkak diusahakan bahasa Banyumas. Ewon dene nanti terpengaruh bahasa setempat, itu nggak masalah. Orang Banyumas sendiri, saya sendiri juga terpengaruh bahasa Indonesia ya. Misalnya kata semangat gitu. Kalau nggak tahu padanannya, ya tetap ditulis semangat. Itu salah satu contoh ya. Padahal harusnya ada padanannya. Itu yang pertama respon dari saya. Yang kedua, mungkin ini ya Mas Jeffrey, bagaimana ini kan tadi kalau Mas Jeffrey mungkin lebih ke cerkak secara umum ya, secara umum dalam bahasa manapun. Padahal yang saya inginkan sebenarnya bagaimana sebenarnya dalam pengembangan cerkak berbahasa Banyumasan itu sendiri. Petanya sebenarnya sejauh mana, Mas? Peta bahasa Banyumasan, khususnya cerkak ini, dalam sastra Jawa. Apakah presentasinya sangat kecil atau hampir punah, atau bahkan sudah punah, Mas? Saya ingin tahu, Mas Jeffrey kan tahu ya peta bahasa Banyumasan. Sebenarnya saya tidak, bukan berarti saya tidak suka dengan bahasa selain bahasa Banyumasan ya, dialeknya. Tapi kan saya ingin apa ya, ikut mengembangkan bahasa Banyumasan di tengah-tengah bahasa Jawa yang gemerlapan ini. Nah, ini posisi bahasa Banyumasan di mana, Mas?
Langsung dijawab, Mas. Iya, langsung sebelum ke peserta yang Ya, untuk kalau Mas Agus itu kan tanya tentang posisi bahasa Banyumasan itu. Jadi untuk posisi bahasa Banyumasan itu kan di dalam karya kalau ya. kalau dalam karya sastra itu kan memang kalau kita cermati baru nampak itu kan ketika Ahmad Tohari melahirkan karya sastra Ronggeng Dukuh Paruk ya, walaupun itu hasil terjemahan gitu ya dari karyanya beliau Ronggeng Dukuh Paruk yang versi Indonesia gitu. Tapi ya kalau kita harus mencari secara apa ya, secara sejarah ya mungkin perlu ditelisik lebih lagi sih Mas. Jadi mungkin sebelum Ahmad Tohari mungkin sudah ada karya tulis dalam bahasa Banyumasan gitu. Ini untuk karya sastra Jawa modern ya. Kalau sastra Jawa yang sifatnya seperti serat begitu babat mungkin sih ada yang berbahasa Banyumasan Mas. Cuma kalau kita harus melihatnya sebagai karya sastra Jawa modern, kita kalau dari sudut pandang seorang yang meneliti, kita sementara ini kita ambil dari tahun 2005 kalau nggak salah, saya antara 2005-2006 itu ketika Ahmad Tohari menerbitkan Ronggeng Dukuh Paruk versi Banyumasan. Nah, setelah itu kan kemudian tahun 2010 majalah Ancas berdiri gitu ya. Ancas terbentuk gitu ya melalui Yayasan Suara Hati apa Cara Belaka, saya agak lupa ini, antara dua yayasan ini karena saling silang orang-orangnya juga hampir sama itu. Kemudian tahun 2013 itu kan kemudian terbit Karcis Nguramane nggih. Jadi kalau secara awal itu nggih karya sastra dialek Banyumas ini nggih itu memang dipelopori oleh Ancas. Kemudian nggih tahun berikutnya kan ada karya dari Mas Agus pribadi gitu nggih. Kemudian ada karya dari dari Kang Kartawea gitu ya. Pak Nasirin gitu ya dari Kartawea. Kemudian ada sejumlah kelas. Kemudian kalau dari versi lembaga pemerintah kan ada apa itu ya, Kembang Gelepang itu yang dipelopori oleh Dewan Kesenian Banyumas bersama Dinpora Budpar gitu. Nah, untuk ini itu memang kalau kita harus perbandingkan dengan dialek Yogya gitu nih, maka itu seperti memperbandingkan Banyumas dengan 3 provinsi gitu nih. Jadi ya kalau ini bukan untuk berkecil hati ya, memang lingkupnya memang seperti itu karena memang kalau kita lihat sejarahnya kan memang yang dulu menguasai Jawa begitu kan memang dari Yogyakarta Solo gitu. Coba mungkin kadang kan saya berandai-andai gitu naik lagi wedangan nih jajal sih biyen naik kerajaan nang Banyumas masa ya Jogja orang ngapak kayak gitu. Pun kalau orang bilang ngapak juga ada yang masih emosi gitu kan. Padahal kita kalau lihat dari sejarahnya kan belum ada yang menyebutkan secara sahih bahwa ngapak itu adalah suatu ungkapan untuk melecehkan orang Banyumas begitu. Itu kan kalau di dalam kan baru sekadar sapa jere ya gitu ya. Kalau saya sih wong ya kalau secara orang kita bilang ngapak ya wong memang pancene dhewek nek ngomong ngapak wong artinya kan itu kita wong jujur, wong Banyumas wong jujur. Ngapa ya ngapa orang juru ngopo jujur gitu, anggap saja begitu, kita anggap aja positif gitu aja. Jadi jangan sampai terus kemudian ngapak ini kemudian kok dituruna maning akhirnya menjadi kebencian terhadap pemakai dialek lain. Wong Jogja ngejenyong kita itu ya Bu Sabatinap yang dari Jogja. Jadi kalau dari saya pribadi saya menganggap ngapak biasa-biasa saja. Ya wis aran maning. Tapi kan itu bukan untuk mengejek gitu. Bukan untuk mengejek.
Nah, kalau dalam posisinya nggih seperti yang Mas Agus tanyakan tadi, nggih belum sampai kepunahan sih Mas. Masih ada Ancas, masih ada Mas Agus, masih ada Kartawia, masih ada sejumlah penerbit lain seperti Cara Belaka, penerbit C, penerbit Satria Publisher. Sekarang masih ada penerbit Omera. Jadi wis penerbitnya mulai akeh nang Banyumas, terus mulai akeh sing mulai menerbitkan karya-karya sastra berbahasa Banyumasan. Mulai kan mung kabeh masih berkutat di Ancas, masih berkutat di Cara Belaka. Sekarang sudah menyebar. Termasuk ada kelas penulisan hanya dari penerbit, misalnya dari SIP, gitu. Kemudian ada di luar SIP seperti KMAP ini, yaitu artinya sudah menunjukkan adanya perubahan-perubahan baru. Kemudian adanya website Mas Agus ini ya, kalau dalam sudut pandang saya sebagai pengamat gitu, ini juga sebagai sesuatu yang baru gitu. Tadi ya alhamdulillah lah anak publikasi anyar orang menang dunia cetak tok gitu. Jadi dunia digital pun anak. Dan dunia digital ini ya kalau nantinya ya kalau kalau ini kan kita sebut sebagai nanti kalau ya mudah-mudahan Mas Agus continue gitu, bisa juga nanti pada hari mempelopori yang lain untuk misalnya utamannya kok Denpora Budwar nggawe website untuk penerbitan karya sastra kan juga bisa gitu. Harapannya begitu jadi pemantik gitu KMAP ini. Terima kasih. Itu kalau jadi ya kalau saya kalau bahasa dari saya terus Mas Agus dulu. Ya. Kalau bahasa Jawa dialek Jogja Solo itu karya sastra sekitar tahun berapa, Mas? Yang modern, maksud saya yang modern. Oh, yang modern. Okay. Kalau yang modern kalau kita tarik ke belakang itu dari tahun 1920-an kalau jauh ya. Versinya peneliti itu kan oleh RB Sularto gitu. Saya lupa judulnya apa. RB Sularto, Stratrianto tahun 1920 itu karya sastra Jawa modern pertama yang diakui. Walaupun mungkin yang sebelum itu ada yang sudah berdiri modern, tapi oleh peneliti ditetapkan bahwa itu yang pertama 1920, berarti sudah ada sekitar 100 tahun yang lalu ya bahasa Jawa dialek Yogyakarta gitu. Tapi waktu itu kan semua dialek belum ada dialek gitu ya. Dialek belum diakui dalam karya sastra gitu. Tapi kemudian kan ketika ilmu pengetahuan berkembang, pengetahuan dialek juga ada. Oh jebule wong Banyumas iki nganggo bahasa iki, bahasa sing biasanya diarani ngapak, sing kadang sok diarani Banyumasan. Dan ternyata dalam lingkup pengetahuan dinamakan dialek Banyumas gitu. Itu kemudian beberapa dialek membuat karya sastra seperti dialek Tegal, dialek Banyumas, dialek Semarangan ya ada, dialek Semarang itu, dialek Semarang ada. Kemudian dialek Kendal juga ada gitu. Jadi ini jadi harapan saya memang begitu. Jadi setiap dialek itu mempunyai karya sastra sendiri hanya. Jadi tidak ada suatu dialek tunggal untuk menghasilkan karya sastra gitu ya dalam Jawa. Jadi Jawa itu sebenarnya kaya sekali ya karena dialeknya banyak dan dialek ini dipergunakan untuk mencipta karya sastra gitu. Jadi ketika Banyumas ada sebuah karya sastra yang lahir itu kan artinya memperkaya sastra Jawa gitu. Karya sastra Jawa yang nanti mungkin akan diteliti oleh peneliti-peneliti masa depan gitu. Kalau peneliti-peneliti sekarang kan masih yang berkutat di Yogyakarta Solo begitu. Karya-karya yang berdialek Yogyakarta Solo gitu. Sementara ini tapi mungkin si Banyumas continue bikin karya enggak mustahil juga 5 tahun lagi mungkin sudah banyak peneliti yang ke sini. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Mas Jeffrey. Ini sebagai pemantik untuk diskusi kita. Silakan untuk peserta yang lain. Barangkali ada yang ingin didapatkan dari pelatihan ini. Mumpung masih bisa bertanya jawab langsung dari Mas Jeffrey. Mungkin tadi Mas Jeffrey sengaja ya memberi intisari materinya saja, barangkali kalau ada yang bertanya ya dijawab, kalau nggak ada yang bertanya ya tidak akan dijawab. Maka silakan yang masih penasaran, terutama yang peserta dari
KMAP ya, silakan Mas Suwitno, kemudian Bu Sabatina, dan yang lainnya silakan. Bu Suhartiningsih, Bu Monika, silakan, dan yang lainnya boleh saja, kakak kelas juga boleh. Monggo langsung open mic saja, kita masih ada waktu 30 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para senior, para guru semuanya, Ya, izin speak up. ya silakan. Jadi pada dasarnya apa ya? Waktu itu saya pernah ngobrol-ngobrol bersama dosen saya, dosen bahasa Indonesia. Kebetulan beliau juga ahli linguistik ya. Ya. Jadi memang menurut pengamatannya apa yang dikatakan oleh Mas Pak Mas. Jefrianto itu benar waktu awal tadi bahwa pergeseran bahasa Jawa itu memang sangat signifikan, terutama dalam hal lagu juga ya. Kata beliau itu dulu ketika mungkin lagu Jawa itu diciptakan untuk lagu-lagu dolanannya. Tapi untuk pergeseran kali ini lebih ke lagu-lagu tentang cinta itu kebanyakan kan, tentang gitu. Gitu. Ya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mas Jeffrey. Kemudian secara pengalaman juga saya belum pernah menulis cerita cekak Banyumasan. Tapi untuk cerita pendek saya pernah ikut menulis dan pernah mencoba juga menulis beberapa lah. Pun belum sempat dipublikasi. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan aja, Mas. Jadi dalam perbedaannya untuk cerkak dan cerpen kan yang menonjol adalah bahasa, ya. Yang paling menonjol adalah bahasa. Nah, untuk perbedaan secara khusus itu apa, Mas? Untuk cerpen dan cerkak ini. Oke, Mas. Ya. Mas Jeffrey. Terima kasih. Langsung dijawab atau gimana, Mas Agus? Langsung aja. Oh, terima kasih, Mas Suwitno. Ini dari universitas mana ya, Mas? Dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta. Oh, dari Jakarta. Ini memang ada pergeseran ya, memang betul nggih, Mas, dari untuk lagu-lagu memang ini dari dulu nggih, untuk tema cinta juga sebetulnya sudah ada, Mas, kalau di dalam bahasa Jawa yang lama juga sebetulnya sudah ada gitu ya. Cuma memang untuk kalau misalnya sekarang dikreasikan seperti oleh Denny Caknan, itu memang kreasi baru gitu ya. Bila dicampur dengan bahasa Indonesia juga. Lalu untuk perbedaan antara cerpen dan cerkak itu dalam bahasa itu sebetulnya tidak ada nih, Mas, tapi memang mungkin kalau secara sisi gramatikal bahasa itu kan berbeda ya. Misalnya kalau di dalam bahasa Banyumasan itu kan kita kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya gitu ya, kita menyebutnya aku memikirkanmu, kan aku kan nggak bisa, kita mu itu kan potongan ya, bukan kamu. Nggak bisa kita menyebutkan nyong mikirna we gitu kan, tapi kan nyong mikirna kowe gitu kan. Atau mungkin kalau di dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta kan kita bilangnya aku mikir ke kowe gitu ya. Tapi di dalam, jadi kalau tinggal bahasanya itu dialek mana, Mas? Kalau dialek Banyumas ya gramatikalnya harus mengikuti gramatikal Banyumas. Kemudian kalau di dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta atau mungkin dialek lain ya, maka gramatikalnya harus mengikuti bahasa tersebut gitu.
Jadi ini hanya soal teknis saja sih Mas untuk perbedaan secara bahasa. Saya kira begitu. Ya, mungkin ada lagi Mas Suwitno yang perlu ditanya. Saya Pak Oh ya, tanya. Bu Suhartiningsih ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Mohon dijelaskan untuk dijelaskan bagaimana cara membangun alur cerita yang menarik. Karena saya baru pertama ini, jadi mohon dijelaskan bagaimana caranya untuk membangun sebuah alur cerita yang menarik. Ngaten. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ini mungkin sengaja tidak dijelaskan oleh Mas Jeffrey ya. Kalau ada yang bertanya, dijawab. Kalau tidak, ya tidak akan dijawab. Silakan Mas Jeffrey. Oke. Untuk ini sebetulnya bukan saya nggak menjelaskan gitu nggih Mas Agus. Tapi kalau saya lihat dari materi panjenengan kemarin kan sudah ada ya. Memaparkan gitu nggih. Ya, Jadi kalau tadi kan saya mikirnya saya tinggal melengkapi saja gitu hal teknisnya. Jadi kalau Mas Agus secara internalnya, saya melengkapi secara eksternalnya gitu. Jadi paparan saya mungkin memang tadi banyak bersifat eksternal gitu, dalam arti memotivasi orang menulis gitu. Karena nanti khawatirnya juga ada dua versi gitu ya, dari Mas Agus maupun dari saya gitu. Jadi saya sifatnya melengkapi. Jadi kalau memang untuk menulis cerita yang bagus gitu, mungkin kita harus tahu bahwa yang di dalam sebuah cerita itu ada yang namanya konflik gitu ya. Ada yang namanya konflik. Nah, konflik ini sebenarnya merupakan nyawa dari suatu cerita. Jadi nek cerita korana konflik kayak itu dinamakan cerita yang datar gitu ya. Cerita yang datar. Lah cerita-cerita kayak wong curhat gitu. Nah, tapi ketika konflik itu ada, konflik itu dibangun dengan baik, maka suatu cerita itu akan menjadi hidup. Nah, dalam pembangunan konflik ini pun juga tidak seketika jadi ya, dalam arti wis dinai tekniknya kayak gitu. Jadi sudah dikasih tekniknya kemudian langsung berhasil, itu saya kira ya tidak, tapi harus melalui sebuah latihan gitu nggih. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, ini soal jam terbang juga. Nah, dalam pembangunan konflik ini artinya sebelum menulis cerita itu Anda harus tahu Anda ini akan menulis cerita tentang apa gitu. Kemudian Anda pikirkan konfliknya ini tentang apa gitu. Jadi ketika Anda akan menulis itu Anda sudah punya sebuah sangu gitu ya. Anda sudah sangu bahwa nyongki harus nulis kie, konfliknya kayak kie, kemudian endingnya itu mau bagaimana. Nah, tapi ketika Anda memikirkan hal tersebut, bisa saja nanti ketika cerita sudah selesai, Anda akan mengulanginya kembali. Dalam arti Anda akan menyuntingnya kembali. Nah, Anda bisa saja menyuntingnya kembali. Jadi kalau saya ditanya mengenai bagaimana menyusun cerita yang baik, pertama-tama Anda harus menentukan konfliknya. Kemudian Anda juga harus punya satu tokoh yang kuat gitu ya dalam sebuah cerita. Jadi kalau satu tokoh ini kuat, tokoh itu kan pelaku cerita ya. Jadi tokoh ini pun harus di set sebagai sesuatu yang memang benar-benar tokoh. Jadi tidak hanya seorang yang seperti pion catur gitu ya, kadar mung ana tokoh gitu. Jadi Anda satu harus memikirkan konfliknya, dua men-setting tokohnya itu untuk jadi tokoh yang kuat gitu ya, punya karakter yang kuat gitu. Nah, ini biasanya terkait dengan penyuntingan, apa yang saya jelaskan ini terkait dengan penyuntingan. Artinya Anda harus menulis sampai selesai dulu.
Jangan memikirkan teori-teori ini ketika Anda menulis. Karena nanti ketika Anda menulis memikirkan, duh konfliknya apa ya? Duh tokoh ini kuat apa burung ya? Nanti Anda nggak jadi nulis. Tapi nanti ketika penyuntingan, pikirkan bahwa konfliknya mungkin lebih dipertajam gitu ya, lebih terlihat, kemudian tokohnya kemudian lebih kuat karakternya itu nanti di penyuntingan. Seperti itu dari saya. Monggo Mbak ada pertanyaan lain? Masih ada lagi Bu Suhartiningsih, ya itu yang ini ya, yang mengena ya. Bagaimana untuk betul konfliknya harus mengena. Menulis cerita yang baik ya dari Mas Eli, yaitu konflik dan karakternya ya Mas. Betul. Kalau kita nonton film kan juga seperti itu Mas. Ya. Konfliknya ya. Tokoh-tokohnya sama baik. Kan? Ya, siap. Barangkali masih ada lagi. Silakan. Boleh tanya lagi Pak? Boleh, silakan. Oke, monggo. Untuk masalah pembuatan cerita, tadi cerita yang menarik adalah pembukaannya salah satunya itu harus bombastis. Mohon diterangkan ciri atau bagaimana cara membangun pembukaan yang bombastis itu. Mohon dijelaskan ya Pak. Iya. Turnuun. Monggo Mas Eli. Ada tips lain ya yang dari saya. Ya, silakan. Oke, untuk pembukaan yang bombastis itu kan sebetulnya hanya salah satu variasi gitu ya. Dimana yang pasti untuk pembukaan ini baik di karya yang sifatnya prosa maupun sifatnya puisi gitu ya. Ini kita tidak bisa menghindari bahwa itu harus menarik gitu. Kenapa harus menarik? Karena memang orang sekarang itu apalagi orang sekarang itu ya. Kalau kita nonton televisi saja selama 5 menit nonton asar wis ora apik, wis ora terus. Nah. Begitu juga dengan halnya karya sastra. Apalagi cerita ya yang harus dalam arti kita ada harapan bahwa ia akan membaca halaman berikutnya atau mungkin membaca paragraf berikutnya gitu ya. Kita harus bikin pembuka yang menarik. Nah, pembuka yang menarik salah satunya mungkin bisa kita menggunakan teknik misalnya kita ambil konfliknya, kemudian konflik itu langsung kita taruh di pembukanya. Misalnya konflik itu antara cekcoknya suami istri gitu ya. Kita taruh aja di depan. Baik bisa secara verbal melalui debat antara suami dan istri atau mungkin melalui gambaran misalnya terjadi mungkin KDRT gitu ya, gitu kan. KDRT atau misalnya mungkin kalau kita lihat di layangan putus gitu ya, misalnya langsung pertengkaran antara Kinan dan Aris gitu ya, gitu kan langsung di awal seperti itu kan, apa sih? Nah, jadi kan orang tertarik gitu ya. Jangan ini patuh kenapa sih? Yang main dalam maning ceritanya gitu. Itu salah satunya. Atau mungkin kita ambil dari endingnya juga bisa. Endingnya tentang apa kita taruh di depan. Tapi nggak semua ending ditaruh di depan itu ya. Sebagian ending hanya sebagai pemancing supaya orang itu mau membaca terus. Gitu. Jadi kalau bombastis itu bukan harus bombastis gitu ya, tapi yang pasti harus menarik. Kalau misalnya bombastis pun juga bisa. Misalnya ya mungkin itu tadi langsung dari konflik, mungkin konflik fisik gitu ya. Mungkin antara Kinan dan Aris gitu. Gak cuma verbalis, mungkin sudah mungkin terjadi KDRT dan sebagainya. Itu contohnya ya, hanya contoh. Jadi mungkin ini bisa dikembangkan ketika Anda menceritakan hal yang lain, konflik yang lain. Atau misalnya cerita tentang pemungutan suara di tingkat desa gitu. Karena biasanya cerita Jawa kan juga berkisarnya wilayah desa gitu ya. Ya paling cerita-cerita desa gitu lah. Yang terjadi gitu. Ya moga bahwa ada cerita lain, bahwa ada pertanyaan lain monggo. Iya, bagus sekali ini pertanyaannya mengena ya. Jadi untuk kesempatan
lain ini pertanyaan ini bisa menjadi pemancing tadi untuk kita menulis cerkak, tidak hanya sekedar cerita ya, tapi tadi ada konfliknya, ada karakter yang kuat, kemudian pembuka mungkin lebih tepatnya bukan yang bombastis ya, tapi Menarik. yang menarik, pembuka yang mengena, pembuka yang mungkin bahasanya pembuka yang berhasil membawa pembaca memasuki cerita. Kalau bombastis tidak tepat. Kalau bombastis itu bisa nanti pembaca bisa kecewa ya, karena awalnya sepertinya menjanjikan sesuatu yang luar biasa, tapi ketika dilanjutkan ternyata ceritanya kurang menarik misalkan. Jadi lebih tepatnya adalah pembuka yang menarik, pembuka yang membawa pembaca untuk terus melanjutkan cerita. Monggo untuk yang lain, Bu Monica, barangkali ada pertanyaan ini, termasuk peserta KMAP juga, walaupun sebelumnya sudah pernah ikut kelas cerkak ini. Bu Monica salah satu penulis yang semangat belajarnya cukup tinggi ya, atau tinggi, semangat belajarnya tinggi ya, Bu Monica ini. Monggo Bu Monica, atau mungkin Bu Monica sedang menyimak saja ya, menyimak dulu, menyimak dulu. Monggo dari yang lain atau dari yang lain, Bu Eka, Bu Fisti, atau Mas Suwitno tadi belum selesai pertanyaannya, bisa dilanjutkan ini, Bu. Masih ada waktu 11 menit ya. Silakan dimanfaatkan. Pak. Ya, masih Bu Suhartiningsih. Pak. Ya. Tunggu yang lain tanya, boleh saya tanya lagi memanfaatkan waktu yang ada? Ya, silakan. Pak. Itu tadi untuk mengakhiri cerita, membuat ending cerita itu kan bisa dilakukan dengan ending terbuka dan ending tertutup. Mohon diperjelas bagaimana ending terbuka dan ending yang tertutup itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Suhartiningsih atas pertanyaannya. Jadi kalau dalam cerita pendek gitu ya, atau cerita cekak itu kan ending itu adalah untuk mengunci kesan gitu ya. Jadi setelah pembukaan yang menarik, konflik yang menegangkan, mungkin mengaduk-aduk perasaan pembaca, gitu kan, kita harus mengunci kesan itu di dalam penutup. Gitu. Kemudian penutup ini ada yang sifatnya terbuka, ada yang sifatnya tertutup. Kalau kita cari gampangnya itu adalah kalau penutup cerita yang sifatnya tertutup itu artinya sudah ada penyimpulan dari penulisnya sendiri. Misalnya mungkin simpulan yang sifatnya verbal, atau misalnya kan ceritanya tentang seorang pencuri gitu. Kemudian si penulis menyebutkan bahwa jebule iki dadi maling ya ora kepenak. Wis dadi wong apik ya isi diarani. Tes. Mas Jeffrey atau saya ini yang sinyalnya kurang bagus. Pikir lho wong anak bojone kepriwe urip nang desa wong sementara sing dadi sing mendina urip iki malah malinge gitu kan, malah diusir, gimana nasib keluarganya. Nah, itu yang dinamakan ending terbuka. Jadi kalau ending tertutup itu penulisnya yang memberi simpulan, ending terbuka itu adalah ending atau penutup di mana pembaca sendiri yang menentukan
simpulan cerita tersebut, atau mungkin pembaca jadi mungkin kok kayak gini nasibnya, atau kita nonton layangan putus gitu ya, kita kan jadi mikir oh nasibnya si Aris kepriwe karo si Lydia gitu. Ending terbuka. Nah, itu yang kalau gampangnya kita cari di kisah yang sedang viral gitu ya. Seperti itu Bu Suharti Ningsih. Monggo ada pertanyaan lagi dari Bu Suharti Ningsih atau yang lain, monggo. Ya luar biasa ini ya, diborong semua ini paragraf pembuka. Nggak apa-apa. Sampai ke endingnya ya. Jadi ini memancing peserta yang lain juga tentunya nanti untuk bisa dengan baik ya. Dari paragraf pembuka, ending, konflik, karakter. Kita sudah pegang ya untuk pegangan kita menulis cerita secara teknisnya nanti. Tapi juga nanti ada kreativitas sendiri ya. Bikin makanan itu toppingnya atau ada yang lain itu tentu mempengaruhi cerita yang kita buat. Jadi tidak semua harus ada konflik yang menentukan, harus ada ending yang mengejutkan misal, itu kan tidak harus semacam itu. Jadi, tidak, itu hanya salah satu contoh Mas. Bagaimana penulis itu menerapkannya sesuai konteks ceritanya gitu ya mungkin ya. Silakan Mas Sulitman, ini mungkin reaction ya. Silakan kalau mau bertanya lagi. Mas. Ingin bertanya lagi. Ya silakan. Tadi kan disebutkan bahwa kita boleh mendapatkan inspirasi untuk menulis itu memang kadang tiba-tiba datang begitu saja ya. Inspirasi itu kadang juga datang dari hasil kita membaca karya orang lain gitu. Karena tidak plagiarisme. Nah, jadi begini yang saya tanyakan ya. Kadang kita pun di pedesaan yaitu banyak sekali cerita-cerita klasik yang ibu dari masyarakat desa ya, baik itu cerita yang menginspirasi ataupun cerita yang otaknya macam aib lah ya. Namun itu bisa juga menjadi inspirasi untuk kita menulis cerpen. Boleh nggak sih kalau kita menulis cerpen, kita menulis yang berawal dari kisah-kisah orang-orang sekitar gitu, Mas? Silakan Mas Deli. Itu saja pertanyaan saya. Iya. Suaranya belum terdengar Mas Deli. Terdengar Mas? Iya, ada. Oke. Jadi kalau bolehkah kita mengambil cerita dari sekitar, ya tentu saja boleh saja Mas, karena yang namanya cerita apapun itu bisa menjadi sumber gitu. Bahkan kalau di dalam hasanah cerita cekak gitu ya, dalam dialek manapun termasuk dialek Banyumas, kita mengambil cerita pewayangan pun juga tidak apa-apa. Misalnya tentang tentang kelahiran Bima gitu ya, kelahiran Werkudara, atau mungkin ya banyaklah cerita-cerita wayang itu sebagai sumber inspirasi cerita cekak. Pun kalau kita melihat Sujiwo Tejo itu kan juga banyak mengolah ya jadi kisah pewayangan menjadi sebuah novel gitu ya, pun juga sah-sah saja. Jadi yang dari wayang pun yang sudah ratusan tahun itu pun bisa sebagai sumber, apalagi yang ada di sekitar kita. Ya, tentu saja, tapi karena yang namanya cerita cekak itu adalah sebuah seni, jadi itu bukan nanti Anda menceritakan gamblang apa adanya tanpa racikan, misalnya ending yang kurang, endingnya tidak dipikirkan, konfliknya tidak dipikirkan, penutupnya tidak dipikirkan gitu. Tapi Anda tetap itu hanya sebagai sumber inspirasi. Anda tetap harus mengolah itu sebagai suatu cerita yang enak dibaca gitu ya.
dibaca ya. Dalam setiap karya apapun kan pasti ada pembuka, ada isi, ada penutup gitu ya. Kalau dalam cerita itu isi itu adalah konflik gitu ya. Tapi kadang juga konflik itu implisit gitu ya, tidak harus konflik yang seperti yang kayak saya katakan tadi, tidak harus menegangkan, memang tidak harus. Ya konflik yang datar saja. Yang kemudian konflik itu mungkin sifatnya psikis gitu ya, jiwa gitu. Itu bisa saja. Misalnya konflik tokoh utama dengan dirinya sendiri, itu pun juga suatu konflik gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Witno tadi tanya, bolehkah orang lain sebagai sumber cerita, sekitar boleh sekali. Kalau